Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janato Fitri Khaira. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pivot table di aplikasi Orange. Sebelum saya menjabarkan langkah-langkah pengerjaannya, saya akan menjelaskan pengertian dari pivot table itu sendiri. Pivot table atau tabel pivot adalah fitur dalam aplikasi pengolahan data seperti Excel, Google Sheet, atau Orange yang digunakan untuk menganalisis, merangkum, dan menyusun data dalam bentuk tabel secara fleksibel. Pivot table membantu kita melihat pola atau informasi penting dari data besar dengan cepat tanpa harus membuat rumus manual. Pivot table dalam Orange digunakan untuk melihat rata-rata atau total dari nilai suatu kolom, mengelompokkan data berdasarkan kategori, dan mempermudah eksplorasi data sebelum digunakan dalam model machine learning. Kelebihan dari pivot table yang pertama itu cepat dan efisien untuk menganalisis data yang besar. Yang kedua, fleksibel, bisa diubah dengan mudah. Dan yang ketiga, tidak perlu rumus yang rumit, cukup tarik dan pilih kolom yang ingin dianalisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan pivot table di aplikasi Orange. Pertama, kita masuk ke data Excel-nya. Ini kita menggunakan data ini dengan jumlah data ada sekitar 101 data. Nah, dari pivot table ini bertujuan untuk uh, penjualan yang dilakukan oleh beberapa sales ini, seperti dari Sari, Rina, Budi, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mulai untuk melihat kesimpulan penjualan sales-sales ini. Yang pertama, kita blok terlebih dahulu datanya. Setelah itu, kita pilih insert, terus tekan pivot table. Terus kita pilih di bagian sini exciting worksheet. Lalu untuk location-nya kita pilih saja J1 di sini. J1. Terus kita tekan OK. Lalu di sini ada beberapa fitur, ada filters yang digunakan untuk menyaring data-datanya. Ada columns untuk bagian data, dan juga ada rows, dan ada values. Nah, values ini yang akan membaca apa aja kesimpulan yang akan dilakukan oleh sales-sales ini. Yang pertama, kita masukkan data untuk rows. Datanya kita masukkan sales, caranya dengan tekan ini. Sebelumnya kita okein ini terlebih dahulu. Setelah itu kita tarik salesperson ke rows, lalu drag name ke rows. Selanjutnya untuk values dapat kita masukkan nilai penjualan dan jumlah terjual. Terus untuk columns-nya dapat kita masukkan region-nya. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat data-datanya seperti ini. Di sini dapat kita lihat untuk sales Andi di kota nilai penjualannya di Bandung dan Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Dan jumlah yang terjual untuk amoxicillin juga terlihat di sini. Nah, di sini dapat kita ubah aja.
Kita ubah aja menjadi nilai penjualan. Dan ini penjualan. Bentar, Dan ini sebenarnya dapat kita ubah nih sum of nilai penjualannya menjadi nilai penjualan. Bebas kita mau mengubahnya atau tidak. Terus ini dapat kita jadiin dalam persen. Nih, sum of nilai penjualan ini dapat kita jadiin dalam bentuk persen. Nih, dapat kita pilih show values jadi persen grand total. Nah, ini eh, nilai penjualan untuk sales Andi amoxicillinnya itu di Bandung 0,52%. Seperti itu pembacaannya. Dan jumlah terjualnya di sini. Dan ini kita jadikan dalam rupiah. Eh, Selain itu, di sini kita juga dapat, bentar, kita dapat menjadikannya dalam bentuk eh, dalam bentuk apa balok-balok seperti chart balok gitu kan. Jadi kita blok semuanya, terus kita pergi ke home, terus conditional formatting ke data bars. Nah, kita boleh bebas pilihnya seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat nih nilai penjualan dari masing-masing sales. Seperti ini. Untuk Andi, eh, nilai penjualannya itu totalnya 19,46%. Nah, di sini kan dapat kita lihat untuk Budi misalnya, amoksisillinnya terjual di Bandung itu tidak ada. Tapi di Jakarta ada 1,72%. Nah, di Surabaya 1,12%. Untuk Yogyakarta ada 0,44%. Itu nilai penjualannya. Lalu untuk jumlah yang terjual, eh, amoxicillin di Bandung nggak ada, di Jakarta ada 19 amoxicillin, di Surabaya juga 19 amoxicillin, dan di Yogyakarta ada 12 amoxicillin. Nah, dalam persennya itu sekitaran 3,28% nih nilai penjualan dari si Budi. Selain itu, kita juga dapat ngeliat nih, kita pengen ngeliat untuk sales Andi aja nih misalnya. Kita bisa milih di bagian row labelsnya di sini, lalu kita eh, checklist yang bagian Andinya aja. Nih, lalu kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat, kita bisa melihat untuk bagian Andi aja. Dia tuh jumlah yang terjualnya totalnya untuk seluruh obat dari amoxicillin, ciprofloxacin, ibuprofen, dan paracetamol itu ada 182. Tuh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.